Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan yang terakhir kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-25 dari surah Al-Isra, yang rangkaian ayat-ayatnya mulai dari ayat 23 itu menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Maka setelah Allah memerintahkan untuk berbuat yang terbaik kepada orang tua, ayat yang selanjutnya ayat 26, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa hal yang berkaitan dengan kerabat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa atizal qurba haqqah, dan berikanlah kepada kerabat itu haknya, wal miskin, dan begitu juga kepada orang miskin, wa banas sabil, dan juga kepada orang yang dalam perjalanan, wala tubazzir tabzira, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Kata ati di dalam ayat ini mengandung makna pemberian yang sempurna. Jadi berikanlah secara sempurna. Ati juga mengandung makna disegerakan. Jadi berikanlah dengan segera. Berikan dengan sempurna, berikan dengan segera. Kata ati juga mengandung makna antarkan. Jadi kamu yang datangi kerabatmu. Nah, di sisi lain, ati itu adalah pemberian yang meliputi materi dan non materi. Jadi berikan kepada kerabat bukan saja hak mereka yang berkaitan dengan harta, dengan materi, tapi juga non materi, seperti perlakuan yang baik. Itu semua tercakup dalam kata ati. Jadi berikan secara sempurna dengan segera kepada kerabatmu hak-haknya, baik hak yang berkaitan dengan materi, harta, maupun hak yang berkaitan dengan non materi, seperti perlakuan. Wal miskin, begitu juga orang miskin. Wa bonas sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi di ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kerabat itu mempunyai hak, hak materi dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Orang miskin juga seperti itu. Sehingga di Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan oleh Allah, hak untuk orang miskin yang minta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Kemudian setelah ada perintah diikuti dengan larangan, wala tubazzir tabzira, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu, tabzira, dengan cara yang boros. Yang dimaksud dengan tabzir, boros itu adalah mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Untuk sesuatu yang haram itu boros, meskipun sedikit. Jadi kalau bukan tempatnya maka itu namanya boros. Tapi sebaliknya, meskipun semua harta dikeluarkan, tapi kalau itu untuk sesuatu yang baik pada tempatnya, maka itu bukan boros namanya. Seperti Abu Bakar Siddiq, beliau pernah menginfakkan seluruh harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terkenal saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga ketika suatu waktu Rasulullah meminta mereka untuk menginfakkan harta, datanglah Umar bin Khattab. Dia bawa setengah hartanya,
setengah dari harta yang dia miliki. Nabi bertanya, Umar, banyak sekali yang kamu infakkan ini, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ya Rasulullah? Ini cuma setengah dari harta saya. Untuk keluarga saya masih ada setengah lagi. Dan di hatinya ada persangkaan bahwa kali ini dia akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Semua hartanya. Ketika Nabi bertanya, Umar, ya Abu Bakar, banyak sekali. Ketika Nabi bertanya, banyak sekali yang kamu infakkan hartamu ini wahai Abu Bakar. Lalu apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq, untuk keluarga saya cukuplah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seperti itu tidak disebut dengan boros. Jadi boros itu lebih pada tempat mengeluarkan harta, bukan pada kuantitas harta yang dikeluarkan itu. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan hartanya adalah ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Saudara itu maksudnya punya kesamaan sifat, ya, punya kesamaan sifat. Jadi kalau misalnya di Al-Quran disebut saudara, itu tidak harus berarti saudara dalam arti punya hubungan darah, tapi yang mempunyai kesamaan sifat. Misalnya disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maksudnya mempunyai kesamaan sifat. Jadi mestinya semua orang yang beriman itu punya sifat yang sama. Nah, kalau dikatakan para pemboros harta itu bersaudara dengan setan, ya maksudnya mereka punya kesamaan sifat. Apa sifatnya itu? Orang yang boros itu artinya dia ingkar terhadap nikmat Tuhan. Ingkar terhadap nikmat Tuhan. Allah yang memberi dia harta, mestinya harta itu dia gunakan untuk ketaatan, malah dia gunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Itu artinya ingkar terhadap nikmatnya Tuhan. Nah, syaitan begitu sifatnya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan sungguh syaitan itu terhadap Tuhannya benar-benar ingkar. Nah, berarti samalah sifatnya dengan orang yang menghambur-hamburkan hartanya itu. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Dan jika engkau berpaling, dari mereka, ibtigha'a rahmatin min rabbik, untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu, tarjuha, yang sangat engkau harapkan, faqul lahum qaulam maisura, maka ucapkanlah mereka perkataan yang lemah lembut. Artinya seperti ini, Pak. Tadi di ayat 26 Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat, utama hak materi, itu juga orang miskin, orang dalam perjalanan. Tapi kadang-kadang kita sendiri dalam kondisi yang membuat tidak bisa memberikan bantuan harta itu. Kita dalam kondisi tidak bisa memberikan bantuan harta. Maka Allah mengatakan kalau kamu berpaling dari mereka, ya karena tidak bisa memberikan bantuan harta. Kondisimu sendiri dalam keadaan kekurangan. Ya, lalu kamu ingin mencari rahmat dari Tuhan, maka ucapkan kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Sampaikan dengan sopan, dengan lembut bahwa pada saat itu belum bisa untuk membantu. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa untuk memberikan bantuan. Ya, perkataan yang lembut. Bahkan seandainya ada seseorang yang membantu orang lain, tapi itu diiringi dengan sikap, ucapan, ya, ekspresi muka yang membuat orang yang diberi itu merasa tersinggung, maka itu pun juga tidak disukai. Soalnya menyatakan di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, dan permohonan maaf itu, ya, itu lebih baik. Khairun min sadaqati yatba'uha adza, daripada sedekah. Tapi sedekah itu yatba'uha adza,
diiringi dengan sikap perkataan yang menyakiti hati orang yang dibantu. Ada orang memberi karena keterpaksaan, ya, akhirnya dia ucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang yang dia bantu. Ada yang datang ke rumah misalnya dikasih, kamu kayaknya hampir tiap hari datang ke sini, tapi dikasih juga, tapi menyakiti hatinya. Ya. Kemarin juga ada yang datang, temanmu semua barangkali itu, dikasih juga. Tapi tetap dikasih, cuma disertai dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Allah katakan lebih baik kamu ucapkan dengan lembut, pada saat itu kamu belum bisa membantunya. Disertai dengan pengharapan mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa untuk membantunya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jangan seperti itu. Ya, ini bahasa kiasan. Artinya jangan sampai kikir. Ya, wala taj'al yadak, karena kalau orang seperti ini Anda bisa berbuat apa-apa. Wala tabsutha kullal basti. Dan jangan juga mengulurkan tanganmu, ya, dengan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Fataqa'uda maluman mahsura. Sehingga pada akhirnya nanti kamu akan duduk dalam keadaan maluman, menyesali diri, ya, mencela dan menyesali diri. Jangan kikir dan juga berlebih-lebihan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang menyempitkan rezeki. Jadi Allah yang melapangkan, Allah yang sempitkan, sesuai dengan hikmah dan ilmu yang ada di sisinya. Bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hikmah dan ilmunya layak untuk mendapatkan kelapangan rezeki, Allah akan lapangkan rezekinya. Tapi bagi orang yang dalam ilmu dan hikmahnya Allah tidak layak untuk mendapatkan kelapangan rezeki, dia tidak taat kepada Allah, atau dia akan menggunakan rezeki itu di jalan yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempitkan rezekinya. Tapi yang perlu kita pahami juga adalah lapang dan sempitnya rezeki itu bukan penanda seseorang itu disayangi atau tidak disayangi oleh Allah. Karena yang menentukan bukan pemberiannya Allah. Yang menentukan adalah cara manusia menyikapi pemberian itu. Jadi yang menentukan bukan apa yang Allah berikan, tapi yang menentukan cara manusia menyikapinya. Ada dua orang sama-sama dapat harta yang banyak. Yang satu ketika mendapatkan harta yang banyak, dia sombong dengan harta yang banyak itu. Maka harta yang banyak itu buruk baginya. Bukan karena hartanya, tapi karena kesombongannya terhadap harta itu. Ada orang kedua, dia dapat harta yang banyak, dia syukuri harta itu. Maka itu menjadi sesuatu yang baik baginya. Sebaliknya ada orang yang sempit rezekinya, yang satu dia ridho dengan keadaannya, dia sabar, dia terima sepenuh hati. Maka kesempitan rezeki itu baik baginya. Tapi kalau orang yang sempit rezekinya berkeluh kesah dalam kesempitan rezeki, maka itu menjadi buruk baginya. Allah tidak mungkin salah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, baik yang dilapangkan maupun yang disempitkan. Allah tidak mungkin salah. Nah, di ujung ayat Allah tegaskan, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya khabir, maha mengetahui dengan pengetahuan yang terperinci. Bukan cuma tahu saja, tapi khabir itu pengetahuan yang terperinci. Kalau sekadar mengetahui alim, ini bukan alim saja, tapi khabir. Allah tahu dengan pengetahuan yang terperinci. Allah juga basira, ya, maha melihat hamba-hambanya. Nah, setelah ayat ini kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa larangan-larangan yang lain. Perbuatan-perbuatan dosa yang masuk dalam kategori dosa-dosa yang besar, seperti larangan membunuh anak, larangan berzina, ya, larangan membunuh, larangan mengambil harta anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebelum sampai ke sana, sebagaimana biasa,
Saya berikan waktu yang lapang kepada jamaah sekalian kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.